Alur cerita anime MC Overpower Isekai terbaik yang berjudul Saihate no Paladin mengisahkan tentang seorang remaja nolep yang bereinkarnasi ke isekai. Dirinya terlahir kembali menjadi seorang bayi yang bernama William atau Will. Will dirawat dan dibesarkan oleh mantan 3 pahlawan yang kini menjadi undead. Kini Will hidup dengan mereka bertiga. Kakek hantu yang bernama Gus mengajari ilmu sejarah dan mengajari Will tentang sihir. Sedangkan Blood mengajari Will cara berburu untuk bertahan hidup. Sedangkan Mari mengajarkan pengetahuan umum ke Will. Tak terasa Will sudah berusia 8 tahun. Blood akan berlatih tanding dengan Will. Setelah melihat hasil latihan Will membuat mereka menjadi kagum. Akan tetapi ada sebuah rahasia yang mereka sembunyikan dari Will. Suatu hari Will penasaran dengan kuil yang berada di rumahnya. Namun begitu Will melihat ke dalamnya ternyata tubuh Mari terbakar oleh api berwarna biru. Will yang panik langsung bergegas menolong Mari. Tapi karena hal itu membuat tangan Will jadi terbakar. Will meminta maaf karena tindakannya sudah lancang. Gus menceritakan kalau roti yang Will makan selama ini adalah pemberian dari Dewi Kesuburan Mater. Tetapi karena mereka telah menjalin kontrak dengan Dewa Undead Stagnet, yang merupakan musuh Dewi Kesuburan Mater. Karena itulah tubuh Mari jadi terbakar karena itu merupakan hukuman. Tapi sang Dewi memberikan sebuah roti, karena Mari terus berdoa kepadanya walau harus merasakan kesakitan. Setelah mengetahui itu membuat Will ingin ikut berdoa bersama Mari, sebagai bentuk terima kasih ke Dewi Mater yang telah memberikannya sebuah roti. Selanjutnya Will kini sudah berusia 13 tahun. Will terus belajar banyak hal dari mereka bertiga. Karena sekarang Will sudah bertambah kuat, Blood membawa Will ke kota kematian, supaya Will dapat berlatih melawan para undead di sana. Namun anehnya Gus tiba-tiba berada di sana juga. Gus seperti memiliki niat untuk membunuh Will. Will pun berusaha melawannya. Akan tetapi Will tak mampu untuk menyerang Gus, karena Gus sudah Will anggap sebagai kakeknya. Ternyata Gus hanya berpura-pura melawan Will. Dia hanya ingin tahu perasaan Will ke mereka bertiga. Setelah itu Will terus berlatih setiap harinya. Lalu Gus meminta Will untuk mengumpulkan koin dari kota kematian. Tapi ternyata Gus dan Blood malah mengajari Will untuk berjudi. Sehingga mereka bertiga jadi kena omelan Mari. Kemudian di saat Will sudah berusia 15 tahun, maka mereka harus melakukan ritual kedewasaan. Yaitu Will harus memilih dewa yang dia sembah untuk mendapatkan sebuah berkah perlindungan. Selanjutnya Will masih terus berlatih di sana. Lalu Blood mengajak Will untuk minum bersama. Sampai-sampai mereka berdua menjadi mabuk. Kemudian mereka berdua berniat mengintip Mari di kamarnya. Alhasil itu membuat Will ditabok dengan keras. Di saat Will bangun pagi, ternyata Will mengalami mimpi yang membuat laki-laki basah. Kemudian karena usia Will sudah mencapai 15 tahun, maka Will akan berduel dengan Blood. Berkat semua latihan yang Will jalani selama ini, membuat Will bisa menyerang Blood. Akan tetapi Blood masih lebih lihai dari Will. Jadinya Blood yang memenangkan pertarungan itu. Namun Blood kagum dengan serangan yang dilancarkan oleh Will. Kemudian Blood memberikan pedang iblis tingkat tinggi, yaitu Overheater. Pedang tersebut bisa menghisap energi kehidupan dari lawan, bahkan pedang tersebut bisa menyerang para dewa. Dikarenakan mental Will sudah siap sekarang, mereka pun menceritakan semuanya ke Will. Di mana dulu 200 tahun yang lalu terjadi sebuah kekacauan yang didalangi oleh High King. High King bisa membuat pasukan demon hanya dengan darahnya. Sehingga dia membuat kekacauan di dunia tersebut. Karena itu mereka bertiga melakukan perlawanan,
namun mereka tak bisa mengalahkan High King. Bahkan Blood tak sebanding dengannya. Untungnya Mary dan Gus berhasil menyegel High King di bawah tanah kota. Lalu tak lama setelah itu muncul Dewa Undead Stagnet di hadapan mereka bertiga. Dia menawarkan sebuah kontrak ke mereka bertiga untuk menjadi Undead, supaya mereka bisa menjaga segel High King. Mereka bertiga menerima tawaran tersebut. Setelah 200 tahun berlalu ada beberapa demon yang membawa seorang anak manusia yaitu Will, untuk dijadikan tumbal supaya bisa membangkitkan High King. Namun mereka berhasil merebut Will dari para demon itu. Karena itu mereka bertiga memutuskan untuk merawat dan mengajari berbagai hal ke Will. Setelah itu tiba-tiba muncul Stagnet di sana. Dia berniat mengambil jiwa Mary dan Blood. Tapi Gus malah melawan Stagnet sendirian, dan melancarkan sihir yang sangat kuat. Sehingga Gus berhasil membuat bayangan Stagnet hancur lebur. Akan tetapi Stagnet masih hidup ternyata. Gus dan yang lain dibuat tak berdaya. Di sini terungkap fakta kalau mereka bertiga memiliki keterikatan dengan High King. Jika keterikatan mereka memudar, maka Stagnet akan mengambil jiwa mereka sebagai bayaran kontrak mereka sebelumnya. Karena sekarang Mary dan Blood memiliki keterikatan dengan Will yang merupakan anak angkat mereka. Dan keterikatan dengan High King perlahan memudar. Jadinya Stagnet akan mengambil jiwa mereka berdua. Fakta tersebut membuat Will menjadi sangat sedih. Tapi mereka masih hidup di sana, alhasil Will jadi bertekad untuk melindungi mereka. Lalu sebelum Will menghadapi Stagnet, Will memohon ke Dewa Kebaikan untuk memberikan perlindungannya, agar bisa melawan Dewa Jahat Stagnet. Kemudian Will menantang Dewa Stagnet, sehingga Will pun membantai pasukan Undead sendirian. Setelah melihat kemampuan dari Will, membuat Dewa Stagnet tertarik dengan Will dan ingin menjadikannya sebagai bawahan. Stagnet menawarkan Will untuk menjadi Undead juga. Akan tetapi Will langsung menebas Stagnet menggunakan Overheater. Walaupun berhasil melukai Stagnet, tapi Will masih bukan tandingannya. Kemudian saat tak sadar Will bertemu dengan Dewi Cahaya penguasa kehidupan dan kematian, yaitu Dewi Gracefield. Lalu sang Dewi bertanya kenapa Will menolak tawaran Dewa Stagnet. Alasan Will sederhana, karena dirinya ingin hidup sepenuhnya walaupun tak abadi asalkan bisa hidup bersama mereka bertiga. Kemudian sang Dewi Cahaya memberikan berkah perlindungannya ke Will. Sehingga di saat Will sadar, Will langsung mengucapkan sumpah setia ke Gracefield. Hal tersebut membuat Will menjadi semakin overpower. Setelah itu Will tak menduga kalau Stagnet akan pergi ke tempat Blood, Mary dan Gus. Untungnya Will diberi petunjuk oleh sang Dewi Cahaya. Will paham, kalau Stagnet tahu Will punya kekuatan untuk membersihkan jiwa mereka bertiga. Jadinya Stagnet berniat mengambil duluan jiwa mereka bertiga. Namun di saat Stagnet mau mengambil jiwa mereka bertiga, untungnya sang Dewi Kesuburan Mater melindungi mereka bertiga. Sebagai hadiah karena Mary tetap setia pada ajarannya. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, Will yang dibantu oleh Gus langsung melancarkan serangan ke Stagnet. Sehingga Will berhasil mengalahkan Dewa Stagnet dan menyelamatkan mereka bertiga. Tetapi mereka tetap akan tewas di sana. Karena telah melanggar kontrak mereka ke Dewa Undead. Sebelum mereka pergi mereka menasehati Will layaknya orang tua. Nasihat mereka akan menjadi wejangan bagi jalan hidup Will. Kemudian Will berniat akan menuju tempat manusia. Sedangkan Gus masih hidup, karena Gus membuat perjanjian kecil ke Dewi Gracefield setidaknya bisa hidup 10 tahun lagi. Dengan tujuan bisa menjaga segel High King. Sebelum Will pergi, Gus memberikan Will nama keluarga. Sebagai tanda kalau mereka bertiga masih hidup dalam ingatan Will. Nama Will kini menjadi William J. Mary Blood.
Kemudian diperlihatkan masa lalu Blood bersama Mari. Mereka berdua berhasil meruntuhkan benteng pertahanan High King. Sebelum melawan High King, Blood mengajak Mari untuk menikah dengannya. Mari menerima hal itu asal akan mereka berdua bisa kembali hidup-hidup. Alhasil mimpi mereka jadi terwujud, berkat Will yang menjadi anak angkat mereka. Selanjutnya saat berpetualang, Will bertemu dengan seorang pemburu. Namanya Meneldor, biasa dipanggil Menel. Karena Will tak sengaja menghabisi buruan Menel. Alhasil Menel harus berbagi dengan Will. Menel memberitahu Will jalan menuju desa terdekat, dan setelah itu mereka berpisah. Kemudian Will dapat sebuah penglihatan masa depan dari Gracefield, yang dimana akan terjadi sebuah tragedi di desa terdekat. Ternyata Menel yang melakukan penyerangan di desa itu. Otomatis Will melawan mereka semua. Will berhasil mengalahkan mereka semua. Jelaslah dewa aja disikat sama Will. Keesokan harinya Menel dan rekan-rekannya ternyata terpaksa melakukan itu karena desa mereka diserang oleh para demon. Mengetahui hal tersebut, Will jadi mengganti rugi atas perbuatan mereka. Will juga berniat memperkerjakan Menel untuk melawan para demon. Menel pun ikut bersama Will untuk menumpas para demon itu. Selanjutnya mereka sudah sampai di desa tersebut. Setelah Menel melakukan pengintaian, Will memutuskan untuk menyerang dari depan. Tidak hanya itu, Will juga menenangkan jiwa orang di sana. Kemudian mereka bertemu dengan seorang nenek yang bernama Maple. Karena nenek Maple belum menyelesaikan urusannya di dunia, makanya dia berubah menjadi ghost. Nenek itu memberitahu kalau markas para demon ada di dalam hutan. Dan meminta Will dan Menel untuk membasmi demon yang punya niat jahat. Karena urusannya sudah selesai, nenek Maple kembali ke alamnya. Kemudian mereka menenangkan jiwa dari penduduk desa yang sudah tewas. Setelah semua itu membuat Menel jadi dapat pencerahan dari Will. Dan Menel jadi teman pertama bagi Will. Selanjutnya saat di perjalanan mereka tak sengaja melihat seseorang yang dikejar oleh gorila. Will mencoba mengusir dengan tatapan tajamnya. Hal tersebut membuat gorila kabur ketakutan. Orang yang Will selamatkan sangat berterima kasih. Mereka adalah Robina Gatfilo, seorang penyair, dan Antonio, seorang pedagang. Sehingga mereka mampir untuk berdagang dan mendapatkan fulus. Kemudian saat mereka beristirahat, Robina menceritakan tentang kisah 3 pahlawan, yaitu Blood, Mari dan Gus. Mendengar cerita itu, Will jadi tahu tentang petualangan mereka bertiga. Will jadi merasa kalau jasa orang tuanya masih diingat sampai sekarang. Setelah itu mereka sampai di kota White Seals. Kota tersebut dipenuhi oleh para pedagang dan memiliki fasilitas yang bagus. Will menikmati kota itu untuk sejenak, sambil mencicipi berbagai makanan enak di sana. Tapi tiba-tiba saja muncul monster wyvern di kota tersebut. Kota yang tadinya damai jadi hancur seketika. Will dan Menel tak bisa tinggal diam begitu saja. Mereka mengatur strategi untuk bisa melawan wyvern tersebut. Walau Will sudah menyerang telak wyvern tersebut, tapi dia masih hidup. Tapi Will yang sempat bingung langsung menggunakan ototnya untuk mematahkan leher wyvern itu. Karena hal tersebut membuat Will jadi terkenal di sana. Kemudian seorang adik dari Raja Kerajaan Fartail ingin bertemu dengan Will, yang sekaligus pimpinan kota White Seals, dan dia akan mengabulkan permintaan Will yang telah menyelamatkan kotanya. Will meminta untuk mengumpulkan pasukan, supaya bisa menyerang markas para demon di sebuah hutan. Setelah pembicaraan panjang lebar dengan Will, membuatnya tertarik dengan Will. Sehingga dia ingin menjadikan Will seorang paladin. Lalu Will juga mendapatkan ajaran dari seorang pendeta kuil. Setelah melihat tekad dari Will, sang pendeta juga akan mencarikan beberapa orang untuk membantu Will menyerang markas demon. Kemudian mereka berdua menuju bar para petualang.
dan Will bertemu dengan petualang hebat Rostov. Will mengajak Rostov untuk ikut menyerang markas Demon. Karena merasa tertarik jadinya Rostov menerima permintaan Will. Setelah itu pimpinan kota tersebut melantik Will sebagai seorang paladin. Dan Will mendapatkan izin untuk menaklukkan markas iblis di sana. Selanjutnya mereka telah bersiap melakukan penyerangan. Sebelum itu mereka singgah dulu di desa terdekat. Will memanfaatkan status paladinnya untuk bisa menyalurkan bantuan di desa tersebut. Setelah itu Will menerima laporan kalau regu pengintai telah menghilang. Ternyata regu itu telah tewas diserang oleh kawanan monster. Akan tetapi saat sedang menyusuri tempat itu, mereka ternyata dijebak oleh para demon. Ditambah lagi muncul demon raksasa di sana. Sehingga Menel jadi terluka cukup parah. Will yang melihat hal tersebut langsung mengamuk dan membantai para demon itu. Sehingga semua demon bisa dikalahkan. Setelah semua itu Will jadi menyalahkan dirinya sendiri karena hampir membuat Menel mati. Karena Will yang terlalu mempercayai Menel, dan tidak mengukur perbedaan kekuatannya dengan Menel. Selanjutnya Will berniat menuju markas para demon sendirian. Tapi Menel menahannya dan ingin ikut bersamanya. Sampai-sampai mereka berkelahi di sana. Akhirnya Menel berhasil menyadarkan Will bahwa mereka adalah teman. Tidak hanya itu Menel berniat akan menjadi lebih kuat lagi. Supaya bisa sebanding dengan Will. Kemudian Will menyiapkan pasukan untuk menyerang markas para demon. Setelah menghadapi kroco-kroco demon, Will dan Menel melawan demon yang lebih kuat. Walaupun demon itu sempat meningkatkan kekuatannya, akan tetapi berkat kerjasama yang epik, mereka berhasil mengalahkan demon tersebut. Rostov juga berhasil mengalahkan demon yang berada di dalam markas. Akhirnya mereka memenangkan pertempuran. Setelah semua itu Will memiliki niat untuk membangun kembali peradaban manusia di kota kematian. Supaya bisa memenuhi keinginan keluarganya. Yaitu Mari, Blood dan Gus. Dan berakhirlah alur cerita anime Saihate no Paladin. Silakan tinggalkan komen dan like di sini. Sampai ketemu lagi di next alur cerita.